الحمد لله الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشهد أن لا إله إلا الله شهادة من أطاعه وشكر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصدق من أبشر وأنذر اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى وقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersalawat dan menyampaikan salam kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, tiada lain, tiada bukan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita senantiasa berupaya sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dunia ini kita termasuk orang-orang mukmin, muttaqin dan istiqomah sampai akhir hayat kita, dan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Tema khutbah kita pada hari ini yaitu 5 cara di dalam menyuburkan, memelihara serta merawat keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang terhormat, nikmat yang paling besar yang kita peroleh dalam hidup ini yaitu nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu, seharusnya lah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita mensyukuri nikmat itu adalah kita terus-menerus menjaganya, kita terus-menerus merawatnya, dengan berharap mudah-mudahan nikmat ini senantiasa membersamai kita sampai akhirnya kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati, kalian wafat kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan pasrah, dalam keadaan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam kitabnya yaitu Tarbiyatun Ruhiyah menyebutkan bahwa ada minimal 5 hal yang harus kita lakukan dalam rangka untuk merawat, untuk menjaga dan memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 5 hal itu, inilah yang akan kita bahas secara singkat di khutbah yang insyaallah mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Yang pertama yaitu kita harus senantiasa melakukan al-mu'ahadah, yaitu kata mu'ahadah berasal dari ahdun yang berarti perjanjian, yaitu kita harus senantiasa memahami dan menghadirkan, menyadari dalam hidup kita bahwa kita sebetulnya hidup di dunia ini adalah merupakan hasil dari sebuah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa kalau seandainya kita ketika kita di alam rahim tidak kontrak perjanjian dengan Allah, maka niscaya kita tidak akan bakal hadir di dalam kehidupan ini. Jadi kita hadir sekarang ini adalah merupakan hasil dari sebuah perjanjian besar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sepakati. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 172. Ketika kita semuanya masih berada di alam rahim dan sebelum kita lahir ke dunia, Allah tanya kita satu-satu. Satu persatu kita ditanya oleh Allah, bukankah aku Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhanmu yang kalian akan sembah, akan tauhidkan ketika hidup di dunia? Dan pada saat itu kita semuanya tidak terkecuali, semua kita menjawab satu jawaban, yaitu kita mengatakan bala. Qalu bala. Mereka berkata ya, pasti. Syahidina, kami bersaksi, kami bersumpah. Tapi pada kenyataannya janji itu kadang-kadang kita lupa. Seiring dengan kehidupan kita, dengan godaan-godaan dalam kehidupan kita ini, kadang-kadang janji itu kita lupakan, bahkan terlupakan dalam kehidupan kita. Maka itu harus kita ingat. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita secara praktis ketika kita minimal sebanyak 17 kali sehari semalam kita mengulang-ulangi janji kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat dan kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami senantiasa memohon pertolongan. Itu sebetulnya adalah proses mengingat dan memperbaharui janji dan kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sepakati sejak di alam rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu kita harus melakukan apa yang dinamakan dengan al-muraqabah, yaitu selalu kita memahami dan selalu kita sadari dan hadirkan dalam kehidupan kita bahwa kita senantiasa diawasi, kita senantiasa dikontrol, senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala berikut dengan malaikat-malaikatnya. Kadang-kadang ada sebagian orang enggan berbuat salah, tidak mau berbuat dosa atau maksiat atau pelanggaran hukum,
karena merasa ada CCTV yang memantaunya. Maka sesungguhnya CCTV yang kita buat itu tidak ada apa-apanya dibanding CCTV Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah keliru, yang tidak pernah rusak. Maka kita harus hadirkan itu bahwa kapan dan dimanapun maka ada CCTV Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah luput dari pantauannya, memantau kita, mengontrol kita, mendengarkan apa yang kita katakan, melihat apapun yang kita lakukan dan apapun kita perbuat. Oleh karena itu, kalau ini hadir dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan senantiasa berhati-hati di dalam berucap, di dalam beramal, dan kita tidak akan pernah menzolimi orang lain. Kita juga tidak akan pernah untuk menghalalkan segala cara untuk menggapai impian-impian, obsesi-obsesi kita dalam hidup ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat, dan inilah yang dikatakan dengan al-ihsan yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Ketika ditanya, akhbirni anil ihsan, sampaikan kepadaku apa itu ihsan, yang merupakan inti daripada al-muraqabah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau mengabdi dalam kehidupan ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarah, seakan-akan seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarah, maka apabila engkau tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini, fa innahu yaraka, maka yakinilah, pahamilah, hadirkanlah, sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatmu, senantiasa mengontrolmu, senantiasa memantaumu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata beliau adalah kita harus melakukan dan senantiasa melakukan apa yang disebutkan dengan al-muhasabah, yaitu introspeksi diri, evaluasi diri, kemampuan dan kesadaran diri kita untuk senantiasa menghitung diri kita, menghitung apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita rencanakan di masa-masa yang akan datang. Umar bin Khattab dalam sebuah ungkapan bijaknya pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, senantiasalah kalian menghitung diri kalian, senantiasalah kalian melakukan muhasabah, introspeksi diri, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab, sebelum kalian diinterogasi, sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yaumul hisab, pada hari perhitungan, yaitu hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, betapa pentingnya muhasabah dalam kehidupan kita, sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan muhasabah itu dengan diapit dua perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Perintah muhasabah, perintah agar kita senantiasa menghitung apa yang akan kita persembahkan di akhirat kelak, di masa-masa kita yang akan datang, diapit oleh dua perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Maka jangan sampai kita terlena dalam hidup ini, umur kita terus berlanjut, sementara kita belum mempersiapkan apa ya amal-amal yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita di hidup ini bergeliman harta dan kekayaan, tapi bisa jadi sedikit pun harta kita di akhirat kalau kita belum persiapkan. Bisa jadi kita punya rumah istana di dunia, tapi rumah kita di akhirat mungkin gambarnya pun belum kita siapkan. Wa na'udzubillahi min dzalik.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kita harus melakukan al-mu'aqabah, yaitu keberanian diri untuk bisa menghukum diri kita manakala kita melanggar. Ini berat, karena biasanya kita manusia ini lebih gampang, lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri kita. Kita biasanya lebih mudah, lebih gampang untuk menghukum orang yang bersalah ketimbang kita menghukum diri kita sendiri. Bahkan kadang-kadang untuk diri kita sendiri, kita sudah tahu kita salah, tapi kita mencari alasan untuk membenarkan diri kita. Maka untuk membina keimanan kita dan keislaman kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berani. Ada satu kisah yang menarik yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Singkat cerita, Umar bin Khattab suatu hari pernah terlambat sholat asar berjamaah di masjid. Bagi beliau itu pelanggaran. Mungkin bagi kita itu hal biasa-biasa saja. Bukan tidak sholat, tidak kekejar sholat berjamaah asar di masjid. Lalu beliau berani menghukum dirinya. Tentu hukuman yang mendidik. Maka dia cari kenapa. Ternyata beliau sibuk dan terlambat sholat berjamaah di masjid gara-gara mampir di kebunnya, mengontrol kebunnya, dan terlena di kebunnya sehingga telat sholat asar di masjid. Maka beliau menghukum dirinya dengan apa? Bahwa seluruh hasil kebunnya di musim panen itu semuanya diinfakkan, disedekahkan kepada orang-orang duafa, orang-orang fakir miskin dan anak-anaknya. Allahu Akbar. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yang terakhir yang harus kita lakukan untuk merawat dan membina keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan al-mujahadah, yaitu kesungguhan bahwa kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan setengah-tengah, jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Kita harus optimal, kita harus totalitas. Kalau kita ingin mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang juga maksimal, maka kita harus bekerja, kita harus beramal, kita harus beribadah juga yang maksimal. Itu disebutkan dengan al-mujahadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ankabut ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina jahadu fina, dan orang-orang yang senantiasa bermaksimalisasi, orang-orang yang senantiasa sungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh aku akan senantiasa memberikan jalan-jalan kami kepada mereka, akan diberikan jalan keluar dari kehidupannya, akan diberikan keberkahan demi keberkahan dalam hidupnya, akan diberikan berbagai kelebihan-kelebihan dalam hidupnya. Kalau di dunia saja kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda bahwa pintu-pintu kebaikan untuk akhirat pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 5 cara ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa senantiasa berjuang untuk merawat, untuk membina, mempertahankan keimanan, keislaman kita, akidah kita, sampai kita menutup mata kita, sampai Allah dan malakul maut datang menghampiri kita dan mengatakan, inilah saatnya engkau akan kembali ke jalan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man absyara wa andhar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa 'an'im ala hadzal nabiyil karim
والرسول العظيم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين وخاصة المستضعفين المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والمنكرات ما ظهر منها وما بطن ومنها COVID-19 برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله صلاة جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.